Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kama ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan meneruskan membahas tentang kewajiban kita, khususnya ketika Allah itu memberikan amanah tentang harta. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini masih tetap baik ya, masih tetap bersemangat, masih banyak amal solihnya, sehingga puasa kali ini adalah puasa yang terbaik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita udah membahas surat Al-Ma'un ya. Di antaranya ayat yang pertama dan beberapa ayat yang selanjutnya. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan melihat ya, memperhatikan bagaimana kehidupan salafus soleh dalam urusan harta. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat contohnya, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu dia adalah seorang sahabat yang termasuk sahabat yang awal-awal, asabiqunal awalun. Oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu dikaruniai kemampuan untuk menjadi seorang yang pandai sekali, orang yang mudah sekali mendapatkan harta. Ya, beliau adalah seorang saudagar yang kaya. Dalam kisahnya itu Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan hartanya ketika berhijrah ke Madinah itu banyak sekali, sehingga Abdurrahman bin Auf itu tidak memiliki harta. Kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu dipersaudarakan, akan diberi modal, bahkan luar biasa. Inilah contoh ukhuwah ya kaum muslimin muslimat, ketika dipimpin oleh Rasulullah langsung ditawarin harta, ditawarin pekerjaan, ditawarin istri bahkan. Masya Allah, itulah kecintaan kaum muslimin muslimat saat itu. Mudah-mudahan kita pun ada, walaupun tidak seperti itu, tetapi ada rasa sosialnya, rasa keinginan kita untuk membantu saudara ya, supaya saudara kita itu bisa kita ringankan misalnya bebannya dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf menolak semuanya itu. Dia hanya minta di mana pasar. Dia itu akhirnya ditunjukkan di mana pasar, karena dia seorang entrepreneur sejati. Maka dalam waktu cepat, singkat kisah itu, dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menjadi seorang saudagar kembali dalam waktu yang singkat. Hartanya tentunya buat apa? Buat perjuangan, buat menolong kaum muslimin, bahkan diserahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Karena dakwah itu jamaah sekalian tidak ringan atau tidak sedikit harta yang harus dikeluarkan. Nah, inilah kegunaan harta diantaranya ya. Itu untuk perjuangan. Karena orang Jawa mengatakan jerbasuki mowobeo. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang tidak pakai biaya, tidak pakai harta. Nah, ini Abdurrahman bin Auf adalah manusia yang tercatat sebagai sahabat Nabi yang sangat mulia, yang salah satu dikenalnya itu adalah karena hartanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita bisa mencontoh itu. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengarkan bahwa banyak saudara-saudara kita yang misalnya perlu disantuni dalam urusan ilmu misalnya. Bahkan ada ilmu sekaligus hartanya dan sebagainya.
orang-orang yang ada di pinggiran yang biasanya itu diincar, walaupun dia sudah tahu bahwa akidahnya adalah Islam, tetapi mereka diincar oleh orang-orang non-Islam supaya mereka itu berpindah akidahnya. Jamaah sekalian, karena orang-orang tersebut biasanya orang-orang yang mungkin dari sisi pengetahuan, dari sisi harta itu sangat minim, sehingga mereka satu persatu dengan terpaksa mereka ada yang terbawa. Nah, disinilah jamaah sekalian, kita ini butuh sekali, membutuhkan orang-orang atau para dermawan yang mestinya mau menginfakkan sebagian hartanya, sebagian rizkinya yang Allah berikan itu untuk menolong saudara-saudara kita. Saya yakin banyak, dan kaum muslimin saya yakin sudah sering mendengar di daerah sini, daerah itu dan sebagainya. Maka di samping ada seorang ustadz, seorang yang berdakwah, seorang dai dan sebagainya, tentu perlu membawa amunisi, yaitu harta itu sendiri. Nanti mereka itulah orang-orang yang mampu meneropong kebutuhan pokok yang paling penting itu apa? Nah, mereka lah yang memberikan. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau tidak memiliki kemampuan untuk mengajak mereka, menyelamatkan mereka, maka insya Allah cukup mentasarufkan sebagian hartanya. Nah, ini juga sudah merupakan suatu yang sangat luar biasa. Kemarin ada saudara kita dari mana, Irian Jaya kalau nggak salah ya, Papua itu, datang memohon kepada kaum muslimin yang ada di sini itu untuk bisa membantu. Di antaranya ini salah satu contohnya kaum muslimin rahimakumullah, yaitu di sana itu belum ada listrik, maka akan dibuatkan listrik yang dari matahari itu ya, panel surya atau apa namanya. Nah, itu jamaah sekalian sangat luas sekali. Jadi kalau orang itu punya harta sebenarnya, dan dia itu mendapatkan iman, dia itu mengerti tentang hak-haknya harta, insya Allah harta itu tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi menyiksa kita nanti di akhirat, tapi akan membahagiakan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sebenarnya hari ini itu sangat banyak sekali orang yang membutuhkan itu. Maka lembaga-lembaga yang sudah kita kenal, silahkan nanti lewat lembaga itu kita tasarufkan sebagian harta bagi orang-orang, bagi kita terutama yang diberi kemampuan oleh Allah dalam urusan harta. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi setelah fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Jadi banyak orang yang miskin. Miskin itu kalau zaman sekarang bisa diartikan lebih luas. Betul, ada yang miskin harta, tapi juga ada yang miskin ilmu, yang butuh ilmu, yang butuh informasi. Karena kalau sudah miskin ilmu, miskin harta, itu akan mudah sekali untuk dikufurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka disinilah mari saya lewat media ini mengajak kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita fastabiqul khairat, berlomba dalam urusan untuk bersedekah, membantu dengan harta kita agar saudara-saudara kita itu terselamatkan dari berbagai kekurangan. Kalau anak yatim kemarin sudah kami sampaikan itu sudah terselamatkan. Kemudian yang kedua, orang yang miskin. Orang yang miskin ini sangat banyak. Walaupun konon negeri ini adalah negeri yang sangat mestinya makmur, tetapi kenyataannya karena barangkali pengelolaannya dan sebagainya, sehingga benar-benar banyak orang yang membutuhkan biaya, mulai biaya hidup, biaya pendidikan, biaya
biaya yang lainnya, fasilitas kehidupan yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu sidang kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita berusaha di channel ini ya, saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian untuk bisa menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya supaya mereka tetap berada di dalam akidah Islamnya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sangat banyak sekali saya kira ya contoh-contoh kehidupan yang itu membutuhkan kebutuhan harta ya, baik di zaman Nabi, zaman itu apalagi zaman sekarang ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kaum muslimin muslimat semuanya. Sekali lagi, mari kita berusaha untuk bisa menyalurkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita untuk saudara-saudara kita, untuk dakwah kita, sehingga mudah-mudahan dakwah ini akan terus berlangsung. Kemudian kaum muslimin itu akan sadar dengan dirinya sebagai seorang muslim, kemudian mengamalkan agamanya sehingga menjadi kaum muslimin yang mandiri dan tidak seperti hari ini banyak terombang-ambing karena hal-hal yang lain yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam. Salah satunya adalah tentang kehidupan ekonominya ya, karena yang masih banyak ya yang berada di dalam garis kekurangan daripada yang di atas, dan yang di atas perlu disadarkan untuk sadar ya, agar membantu saudara-saudaranya supaya mereka layak hidupnya. Mungkin ini saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد